Mereka semua itu condong menyukai, memaui kebaikan. Memaui kebaikan. Dan tidaklah mereka ini terkontaminasi, terdorong, terpengaruh kepada keburukan kecuali karena adanya talqinul dhalal, yakni talqin talqin itu adalah proses komunikasi seperti kita mendiktikan, kita menyampaikan untuk didengarkan, diperhatikan lalu diulang oleh anak. Ini makna awal dari talqin. Luasannya ialah komunikasi yang sifatnya intensif, kepada seorang anak, begitu, pada seorang anak. Nah, pertanyaannya adalah siapa kemudian yang mengambil peran untuk mentalkinkan ini kepada anak, yang mentalkinkan kebenaran, ataukah justru sebaliknya? Kemudian yang kedua, tarwijul batil, yang menjadikan menyimpang adanya tarwij. Tarwij itu apa? Provokasi, ajakan, propaganda, ngomporin, secara ringkas adalah komunikasi. Dan ini kita akan lebih nyambung lagi manakala kita memperhatikan bahwa seluruh yang disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW mengenai apa yang menyebabkan, titik poin apa yang menjadikan anak itu menyimpang dari al-fitrah, seluruhnya yang disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah lisannya. Itu artinya apa yang dia dengar dan apa yang dia keluarkan ini penting sekali untuk kita perhatikan. Nah, lalu bagaimana agar apa yang kita sampaikan itu nyaman diterima, agar anak itu bersemangat diterima? Ini dilakukan dengan hiwar, dengan kita menghidupkan bincang-bincang. Kalau di rumah itu hiwar itu hidup, bincang-bincang hangat itu terjadi, maka tidak ada HP itu tidak masalah. Karena HP memang bukanlah kebutuhan. Tetapi jika orang tua itu kurang memenuhi, kurang menghidupkan hiwar, bincang-bincang hangat antara orang tua dan anak itu tidak terjadi, dan ketika anak berbicara itu tidak mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh, tidak mendapatkan respon yang memadai, orang tua tidak antusias mendengarkan, maka anak akan mudah beralih kepada benda-benda semacam ini, karena ini memberikan respon yang cepat. Begitu diklik langsung menanggapi, apalagi ketika kemudian buka YouTube dan lain-lain, ini banyak hal yang mereka lihat. Jadi sekali lagi, ini sebenarnya bukanlah problematika yang baru, gitu ya. Bentuknya memang baru, sama halnya pornografi dan lain-lain. Sekarang memang mengkhawatirkan, tetapi bukan berarti di masa dulu tidak ada. Karena itu rumusan dasar yang perlu kita jadikan sebagai acuan tidaklah berubah. Nah, mari kita tengok kapan al-fitrah pada diri anak itu mulai berubah. Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan hatta yu'riba anhu lisanuhu, sampai lisannya lancar berbicara. Di usia berapa itu? Di usia kira-kira 2,5-3 tahun. Itu berarti kita tidak boleh main-main dengan anak-anak usia itu, yang mungkin pada asalnya ini kan kita nengoknya ketika usia 3 tahunan, hatta yu'riba anhu lisanuhu. Tapi ini kan bukan sesuatu yang tiba-tiba, ini adalah hasil dari proses pendidikan yang kita berikan. Kemudian berikutnya hatta yu'abbiru anhu lisanuhu. Usia berapa itu? Ibnu Qayyim al-Jauziyah menunjukkan bahwa ini merujuk kepada usia-usia mumayyiz, yakni usia sekitar 7 tahun. Sekali lagi ini sama dengan yang pertama tadi, tidak muncul tiba-tiba, bahwa kita menengoknya dari ketika dia itu sudah yu'abbiru anhu lisanuhu, dia itu sudah mampu menjelaskan dengan baik, mengartikulasikan gagasan, melakukan framing ketika berbicara, itu iya, tetapi ini tidaklah datang dengan tiba-tiba. Yang di kedua titik ini, Rasulullah Muhammad SAW memberikan pesan kepada kita untuk memperhatikan. Nah, kalau hadisnya bunyinya seperti ini. Kullu mauludin yuladu al fitrah hatta yu'riba anhu lisanuhu.
Dalam satu riwayat faidza a'raba anhu lisanuhu, dalam riwayat yang lain faidza abbara anhu lisanuhu, keduanya tidak bertentangan tapi menunjukkan rentang usia yang berbeda. Imma syakiran wa imma kafura. Nah, contoh yang saya sebutkan tadi, yakni peristiwa yang tadi malam saya jumpai, ada anak yang merengek terus dan dan yang dilakukan oleh orang tuanya, saya tidak tahu selanjutnya, segera membawa anak itu keluar. Saya khawatir dari prosesnya itu yang berlangsung bukanlah mengajak anak itu berbincang atau melakukan aktivitas-aktivitas yang menggugah, aktivitas-aktivitas di mana anak itu bisa bermain dengan ayahnya, gitu ya, atau bisa berdialog. Tapi hal yang ingin saya garis bawahi adalah bahwa anak itu sampai merengek itu artinya bukan kali itu saja. Ini kan anak sampai merengek sampai meningkatkan intensitas meningkatkan intensitasnya ketika ada di tempat publik itu artinya itu bukan kejadian pertama, juga bukan kedua, bukan ketiga, melainkan sudah berlangsung sangat lama. Nah, dan itu juga sekaligus menunjukkan bahwa selama ini ketika berada di dekat orang tuanya, jarang terjadi hiwar, jarang terjadi bincang-bincang yang hangat. Dengan demikian, maka ketika hiwar tidak terjadi, bincang hangat itu tidak terjadi, maka sulit membayangkan anak itu terpenuhi kebutuhan psikologis dan emosionalnya. Kalau anak itu tidak terkenyangkan kebutuhan psikologis dan emosionalnya, maka sulit bagi kita untuk mengembangkan kebaikan-kebaikan maupun kualitas pribadi dari sifat-sifat bawaan yang ada pada diri anak. Padahal merupakan lanjutan dari isba'u hajati tifli an-nafsiyah wal atifiyah, itu ialah kita itu mengembangkan pada diri anak itu al-khair, kebaikan-kebaikan. Kebaikan-kebaikan itu apa? Kebaikan-kebaikan itu sangat banyak ragamnya, tapi yang paling pokok untuk kita tanamkan antara lain iradah ilal khair, kehendak-kehendak kepada kebaikan. Nah, untuk berbuat baik, melakukan hal-hal yang maslahat. Ini hal yang kita tanamkan, bukan kepada hal-hal yang nggak pakai ditanamkan pun anak tertarik. Apa hal-hal yang nggak pakai ditanamkan pun anak akan tertarik sebagaimana manusia yang lain? Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin dan seterusnya. Ini tertarik kepada perempuan memang bukan pada anak-anak, tetapi hal-hal yang sifatnya syahwat, termasuk terhadap hal-hal yang menyenangkan itu, hal-hal yang kalau kita tidak berhati-hati bisa menggelincirkan nantinya kepada maksiat. Secara ringkas, segala sesuatu yang sifatnya yang sifatnya syahwat, hal-hal yang sifatnya berkenaan dengan kesenangan perut, itu nggak pakai didorong-dorong, itu anak-anak itu akan terdorong, meskipun boleh jadi satu kesenangan mengalahkan kesenangan yang lain, ya. Nah, kembali lagi pada perbincangan kita ini, maka yang penting itu adalah kita ini benar-benar berusaha mengenyangkan kebutuhan psikologis mereka dan emosional mereka, lalu mengembangkan kebaikan-kebaikan mereka, serta as-sifat al-ijabiyah. As-sifat al-ijabiyah itu apa? As-sifat al-ijabiyah itu adalah sifat-sifat bawaan. Jadi dengan demikian, kita mendapatkan pelajaran bahwa as-sifat al-ijabiyah itu bukanlah al-fitrah, ya. Loh, lalu apakah kita itu tidak bisa menyiapkan anak? Misalkan tadi dalam konteks tadi adalah dalam kasus yang saya sebutkan tadi, anak merengek karena gadget, ya, karena gadget. Nah, apakah kita tidak bisa melakukan upaya-upaya preventif, upaya-upaya yang lebih proaktif dan produktif berkenaan dengan gadget ini? Sebenarnya membicarakan gadget ini bukanlah berarti membahas problematika masa kini secara keseluruhan, tetapi karena ini banyak ditanyakan, maka saya ingin membahasnya secara ringkas, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kapan kita mulai mengenalkan gadget kepada anak? Mengenalkan, apa artinya mengenalkan? Mengenalkan itu berarti kita yang mengambil inisiatif, kita yang memulai, kita yang melakukan tindakan proaktif. Kapan kita mulai mengenalkan? Menjelang anak itu mumayyiz.
yakni usia 5 sampai dengan 7 tahun kira-kira begitu. Dalam hal ini kita mengenalkan manfaat dari gadget. Mengenalkan manfaat dari gadget, menunjukkan kepada anak gadget sebagai sarana memperoleh pengetahuan. Dan dalam hal ini kita tekankan betul pentingnya ilmu dan bagaimana menjadikan gadget itu sebagai sumber ilmu. Dalam tataran yang paling ringan adalah mengenalkan manfaat itu kita bisa cari, katakanlah misalnya resep masakan atau resep bikin kue. Ini yang menyenangkan anak tadi itu kan senangnya terhadap makan nggak perlu diajarkan secara khusus. Dia nggak perlu diajarkan secara khusus. Yang perlu kita ajarkan bukanlah senangnya makan, tetapi yang perlu kita ajarkan adalah memilih yang baik, ya, sehingga lebih menyukai sayuran misalnya. Kenapa ini penting? Tapi kembali lagi, nah misalnya anak bisa kita ajak melihat atau yang lainnya lagi. Nah setelah itu karena ini hanyalah sebagai wasilah, setelah itu gadgetnya kita letakkan, lalu kita beraktivitas berdasarkan apa yang ada dari gadget tadi itu, ya, yang kita tunjukkan kepada mereka bagaimana cara mencari informasinya itu. Nah, sampai di sini kita baru mengenalkan sehingga tidak terjadi kontradiksi. Kadang ada orang tua ketika anaknya pegang HP, nggak baik, nggak baik, nggak baik. Anak bingung, katanya nggak baik, kok bapak punya dua. Nah, maka kita yang perlu mengenalkan secara proaktif kepada mereka. Jadi kita mengenalkan, ya, kita mengenalkan, bukan membiarkan anak, misalnya anak nangis kasih gadget. Ini kerap kali saya temui, ya, anak kecil, anak umur 3 tahun nangis kasih gadget, maka anak akhirnya merasakan, anak akan menganggap bahwa segala hal yang menenangkan itu ada pada gadget. Sehingga wajar akhirnya kalau kasus tadi malam itu terjadi, yakni anak merengek sampai dengan jelas dia mengatakan, ayah tadi bawa HP, aku lihat tadi, tadi bawa HP, ayah tadi bawa HP, dia menangis merengek begitu, ya. Kenapa? Karena HP bagi anak ini lebih menghibur. Kita harus ingat bahwa gadget itu adalah ICT. ICT itu apa? Information and Communication Technology, teknologi informasi dan komunikasi. Thus, kalau kita ini tidak menyiapkan pada diri anak, pentingnya bagaimana menggunakan perangkat ini untuk untuk keperluan untuk mencari informasi, dan kemudian yang kedua, kalau kita ini memberikan kepada anak, memberikan kesempatan untuk mengakses kepada anak, sementara komunikasi yang kita bangun antara kita dengan anak itu tidak hangat, maka benda ini bukan lagi menjadi ICT, Information and Communication Technology, teknologi informasi dan komunikasi, melainkan berubah fungsi menjadi ICE. Apa itu ICE? Integrated Console of Entertainment, tempat segala hiburan itu tersedia, sehingga anak mengakses bukan untuk mencari kebaikan, tetapi semata-mata untuk mencari hal-hal yang mengasihkan, hal-hal yang melalaikan. Termasuk ketika anak puasa begini, kita hendaknya menahan mereka dari melupakan rasa lapar itu dengan gadget. Tidak. Jadi kalau usia 5 tahun itu baru kita kenalkan, artinya kalau sampai terjadi seperti tadi malam, ini usianya 4 tahun ke bawah ini. Usia 4 tahun ke bawah kok sudah sampai merengek seperti itu, artinya ada kelalaian dari orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Nah, masih berkenaan dengan bagaimana kita mengenalkan gadget itu, jadi usia 5 sampai 7 tahun hanya kita kenalkan. Kita kenalkan secara proaktif, kita yang melakukannya. Nah, tetapi bukan berarti kita membiarkan begitu saja. HP ini kalau perlu kita beri proteksi. Sekarang itu ada fasilitas. Dulu pun sudah ada fasilitas sebenarnya. Fasilitas untuk memproteksi, ada parental, kita mengaktifkan parental control, kontrol orang tua, membatasi Google Play Store, sehingga tidak dapat dipakai untuk mengunduh aplikasi-aplikasi yang nggak baik atau membuka tayangan-tayangan yang tidak baik. Nah,
apa yang terjadi tadi malam dan juga pada beberapa kasus lainnya itu memberikan pelajaran kepada kita bahwa pertama, manakala tidak hangat komunikasi di rumah itu. Yang kedua, anak itu tidak memperoleh pemenuhan kebutuhan psikologis dan emosional dari orang tua. Nah, yang ketiga, ketika orang tua itu tidak responsif, tidak antusias ketika anak sedang berbicara, maka anak itu akan lebih gandrung mengakses gadget, dan ketika itu terjadi yang kadang-kala orang tua itu abai karena mengira anaknya masih kecil, membiarkan begitu saja, lupa bahwa anak yang masih kecil pun bisa membuka aplikasi-aplikasi yang diperuntukkan bagi anak yang usianya jauh di atasnya. Contohnya YouTube. Walaupun sekarang ada YouTube Kids yang ada pengaturannya, ya, pengaturannya. Tetapi berapa banyak dari orang tua yang melakukan pengaturan itu dan mengaktifkannya di HP maupun di laptopnya. Akibatnya ketika anak itu dibiarkan begitu saja, maka banyak anak di bawah usia 5 tahun yang sudah terampil membuka aplikasi-aplikasi yang sebenarnya diperuntukkan bagi usia 13 tahun ke atas. Nah, seiring dengan kita mengenalkan itu, kita juga mengajarkan kepada mereka. Kalau kita itu yang mengambil inisiatif untuk mengenalkan, maka mereka akan lebih mudah menerima. Mengajarkan apa? Mengajarkan kepada anak agar tidak mudah-mudah, misalnya, walaupun mungkin saat kita menyampaikan tuh anak belum mampu, belum bisa melakukan, tapi kita mengingatkan agar tidak mudah-mudah menyebarkan gambar diri ke media sosial. Media sosial itu bisa yang paling simpel, misalnya WA atau yang lain-lain, Facebook dan lain-lainnya lagi, ya. Dan walaupun kita itu yang mengambil inisiatif proaktif, tetapi janganlah menjadikan anak itu bebas-bebasnya. Tetap beri batasan. Beri batas waktu yang sangat tegas dan harus kita dampingi. Namanya juga kita yang mengenalkan. Kalau kita tidak mendampingi, itu bukan mengenalkan namanya, itu ya. Dan ini berlaku setiap hari. Berlaku setiap hari. Jangan pernah memberikan dispensasi, maksudnya dispensasi itu kalau hari libur anak diberikan kesempatan yang lebih panjang. Karena ini justru merupakan cara untuk menjadikan anak nggak suka dengan belajar. Jadi sama saja aturannya. Mau hari libur, mau hari nggak libur, tetap misalnya maksimal 10 menit anak pakai itu. Dan kalau sudah, anak sudah nggak boleh lagi pakai. Nah, ini kita kenalkan sehingga kita dapat menyampaikan, kamu punya waktu 10 menit dari jam ini, dari jarumnya jam ini sampai jam ini. Atau kalau digital kita sudah menunjukkan, kalau jadi angkanya ini, kemudian ke angka ini. Nah, kalau ini sudah tercapai, kalau ini sudah kalau kamu sudah 10 menit, itu bisa dengan melihat langsung atau juga bisa ada aplikasi yang membatasi sehingga setelah 10 menit memang HP-nya nggak bisa dipakai lagi. Nah, kita perlu memberikan batasan-batasan itu. Nah, setelah tentu saja bukan hanya memberikan batasan, batasan itu akan lebih ringan diterima oleh anak apabila begitu anak ini selesai menggunakan gadget, mereka ini bisa mendapatkan aktivitas-aktivitas yang banyak menyibukkan secara fisik dan aktivitas-aktivitas yang di situ ada hiwar, ada bincang hangat antara anak dengan anggota keluarga lainnya. Saya berkali-kali menyebut tentang hiwar, karena hiwar ini merupakan salah satu hal penting agar rumah kita itu bisa menjadi lingkungan yang baik. Kita sering menyebut lingkungan itu dengan menunjuk yang di luar rumah kita. Itu betul memang lingkungan. Tapi lingkungan paling awal dan paling dekat dengan anak adalah rumahnya sendiri, keluarganya sendiri. Maka rumah kita, keluarga ini, kita perlu usahakan agar dapat menjadi al-bi'ah as-salihah, lingkungan yang baik dan membaikkan. Nah, ada 4 anasir bi'ah, 4 unsur
dari bi'ah atau lingkungan itu alias tempat. Yang kedua adalah insan manusia. Tetapi walaupun di situ ada tempat, namanya rumah kita, ada insan, yang di penghuni-penghuninya, jika mereka tidak berfungsi sebagai manusia, hanya berfungsi sebagai bilangan dan sebutan, oh ini namanya ayah, ini namanya ibu, ini namanya anak, ini namanya adik, ini namanya kakak, maka ini bukanlah lingkungan yang baik. Baru disebut sebagai insan apabila di situ ada interaksi yang hangat. Nah, salah satu hal yang memudahkan, yang menjadikan interaksi itu hangat adalah adanya hiwar, adanya bincang-bincang yang hangat. Karena itu kalau di keluarga itu hiwar tidak terjadi, maka anak-anak itu akan lebih mudah lari kepada gadget. Padahal gadget ini sebenarnya bukan kebutuhan. Jika di rumah itu suasana hangat, antusias ketika ada yang berbicara didengarkan, walaupun kita ini mungkin tidak bukan termasuk orang yang terampil memuji atau bahkan memang kita bukan dikit-dikit memuji, anak itu tetap merasakan kegembiraan, anak itu merasa senang berada di rumah dan berada di dekat orang tua adalah saat-saat paling membahagiakan bagi mereka. Tetapi walaupun segala sesuatu tersedia di rumah, jika kita ini adanya sama dengan tidak adanya, anak tidak merasakan kedekatan dengan kita, maka walaupun anak itu berjumpa dengan kita, anak itu tidak merasakan makna dari adanya kita itu, sehingga mereka lebih senang dengan benda-benda yang kita sebut gadget itu. Nah, satu poin lagi, tadi kita itu yang mengenalkan secara proaktif, artinya kita yang mengambil inisiatif, kita yang melakukannya, bukan menunggu anak bermasalah. Kita yang mengenalkan secara proaktif. Nah, pada saat yang sama harus kita ingat bahwa kita mengenalkan itu justru agar anak dapat menggunakannya dengan baik. Dan agar anak itu dapat menggunakan dengan baik, tidak sampai mengalami ketergantungan terhadap gadget, maka hal penting yang perlu kita perhatikan ialah jadikan anak itu lebih tertarik bermain bersama dengan Anda, bermain bersama dengan kita. Bahkan ketika menggunakan gadget pun, gugahlah anak untuk senantiasa mendekat kepada Anda. Karena kita ini memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh gadget itu. Nah, dan kalau misalnya sekiranya anak itu melakukan kegiatan yang mengkhawatirkan dengan gadget, inilah saatnya anak itu harus sepenuhnya bersama dengan Anda, harus sepenuhnya bersama dengan kita itu. Artinya kita yang perlu melakukan aktivitas-aktivitas yang menjadikan anak itu involved, terlibat dengan kita dan tidak memerlukan gadget itu. Nah, kemudian berikutnya usia 8 sampai dengan 11 tahun ada yang perlu kita lakukan juga, yakni yang pertama hal pentingnya adalah batas waktu itu harus jelas dan tegas. Dan perlu kita ingat juga, mereka boleh memakainya, tapi ini bukanlah saat untuk memberikan gadget kepada anak. Kita perlu menegakkan aturan dengan tegas dan konsisten berkenaan dengan gadget ini. Di rumah saya misalnya, anak-anak itu baru boleh punya HP kalau mereka sudah lulus SMA. Dengan catatan membelikan HP bukan kewajiban orang tua. Artinya kalau mereka punya boleh pakai, tapi kalau tidak orang tua tidak membelikan. Kemudian yang kedua, kita tekankan tidak sepatutnya atau tidak pada tempatnya mereka ini mementing-mentingkan gadget, kecuali kalau ada manfaatnya. Dan Masya Allah, Alhamdulillah ketika ini kita pegang dengan konsisten, kita berusaha kita berusaha jaga, maka anak tidak komplain ketika teman-temannya di SD sudah ada yang dibelikan HP dan dia tidak punya itu. Ini bedakan dengan kita yang hanya mengambil langkah keras, pokoknya nggak boleh, tanpa memberikan edukasi. Maka anak itu bisa merasa kok aku nggak sama, gitu.
Nah, dengan adanya edukasi itu, dengan adanya pendidikan itu, maka anak itu bahkan bisa merasa bangga, bisa merasa yakin bahwa ini adalah hal yang penting. Bahkan ketika anak itu memiliki uang pun, dia tidak berpikir untuk menjadikannya, untuk memakainya beli HP, tapi justru untuk melakukan kemaslahatan yang lain. Oh iya, ini mengingatkan saya pada poin yang tadi sempat saya bahas ya di awal mengenai pentingnya kita membangun al-khair. Jadi setelah kita mengenyangkan kebutuhan psikologis dan emosional mereka, berikutnya yang perlu kita lakukan adalah mengembangkan kebaikan-kebaikan mereka. Tadi saya sudah sebut adalah iradah adalah khair. Kemudian hirs ala manfaat, kesungguhan terhadap hal-hal yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga dia, muliakan dia, tinggikan kemuliaannya, gitu ya. Saya bukan bermaksud bukan untuk memuji-muji anak sendiri, tidak. Karena perjalanan belum selesai. Karena itulah saya berdoa kepada Allah, dan mudah-mudahan ini juga berlaku bagi Bapak Ibu sekalian. Maksud saya yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga dia. Begini, ada salah seorang, sebenarnya dua orang ya dari anak saya gitu, tapi saya ceritakan yang satunya. Ketika itu dia masih SD, begitu dia merasakan, begitu dia sampai kepada dia memahami dan tumbuh keinginan yang sangat kuat untuk bisa berkorban, bahwa kurban itu mulia, penyembelihan hewan kurban itu merupakan bentuk ketaatan kepada Allah, merupakan bentuk kebaikan, maka akhirnya anak ini mulai nabung sejak usia 8 tahun ya. Kelas 3 SD waktu itu. Dia mulai berusaha nabung setiap hari. Untuk apa? Untuk beli hewan kurban, untuk beli kambing. Tahun berikutnya, setahun, ternyata nggak mencukupi karena harga kambing naik. Maka dia nabung lagi. Kemudian tahun berikutnya genap 2 tahun, jadi itu uang jajan, uang saku hariannya nggak dipakai, itu memang ditabung itu. Ternyata harga kambing naik lagi sehingga uangnya kurang 100.000 rupiah. Hampir saja saya nggak tega, sehingga mau saya kasih tapi anak saya menolak. Nah, lalu akhirnya kita ajak diskusi, apa yang dapat kamu lakukan? Karena tahun depan itu mungkin saja harga kambing itu naik lagi. Nah, apa yang bisa kamu lakukan? Akhirnya kita bincang-bincang di sini. Nah, di situ akhirnya kita coba juga lihat di HP. Jadi kita perkenalkan manfaatnya, apa yang bisa dilakukan sini. Kira-kira apa yang dapat kamu lakukan untuk untuk menjadikan uangmu itu berkembang dengan cara yang baik. Lalu carilah resep-resep di HP itu, sehingga akhirnya pada akhir pekan anak saya ini mengambil dari sebagian tabungannya untuk dibelikan bahan-bahan kue. Dia bikin sendiri kue itu, kemudian kalau hari Senin dititipkan adiknya yang sekolah di tempat lain, dan itu dijual gitu ya. Dan dari hasil penjualan itu ada keuntungannya itu ditabung. Ada kalanya, jadi pokoknya yang modalnya ditabung, keuntungannya juga dijadikan sebagai tambahan tabungan. Ada kalanya dia ambil sebagian untuk dia jajan, tetapi yang paling banyak adalah ditabung. Kemudian sebagiannya lagi dikasihkan kepada adiknya semacam sebagai bonus, semacam sebagai gaji begitu. Nah, setelah 3 tahun nabung, alhamdulillah akhirnya, karena uang sakunya memang kecil ya, 2.000 sehari ya. Nah, setelah 3 tahun akhirnya dia baru dapat mengumpulkan uang yang cukup untuk beli hewan kurban. Saya lupa persis jumlahnya, tapi sekitar 3 juta lebih ya waktu itu ya. Nah, dengan uang sebesar itu cukup nggak untuk dibelikan HP itu? Cukup nggak? Banyak sekali HP yang harganya di bawah 2 juta, tetapi dia lebih memilih menggunakan uang itu untuk membeli hewan kurban yang harganya saat itu dia pilih yang harganya kalau nggak salah sekitar 2,5 juta. Ya. Nah, artinya ketika kita itu betul-betul berusaha mengembangkan kebaikan, mengembangkan sifat-sifat
bawaan yang baik, kemudian membangun, termasuk dalam mengembangkan kebaikan-kebaikan itu adalah membangun iradah ilal khair, kehendak kepada kebaikan, maka maka walaupun anak itu hidup di zaman ini, yang paling dia inginkan, yang paling dia harapkan bukanlah gadget, melainkan bagaimana dia bisa beli hewan kurban. Nah, inilah pentingnya kita menanamkan kebaikan itu pada diri anak. Nah, sebenarnya kita masih dapat berbincang lebih lanjut, tetapi berkenaan dengan mengenalkan gadget itu, tetapi saya kira akan lebih baik kalau kita gunakan kesempatan selebihnya untuk berdialog, untuk bertanya, atau untuk tanya jawab. Mudah-mudahan apa yang dapat kita, waktu yang tersisa ini dapat bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih kepada Ustadz Fadil Alim. Semoga materi yang disampaikan dapat kita pahami dan kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, keren sekali ya materi dari Ustadz Fadil Alim. Hal yang dapat diambil bahwa sebagai orang tua kita harus proaktif. Di saat anak menangis, jangan diberikan gadget. Anak jangan dibiarkan begitu saja dalam menggunakan gadget. Jangan sampai anak lebih akrab dengan gadget dan juga kecanduan gadget. Buatlah anak lebih senang bermain dengan orang tuanya, dan sebagai orang tua kita harus dapat menegakkan aturan dalam penggunaan gadget bagi anak. Nah, untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Pada sesi tanya jawab ini akan dibuka 3 penanya tercepat. Silahkan bagi yang ingin bertanya bisa mengaktifkan fitur raise hand, atau bagi yang ingin open mic, dan juga dapat mengetikkan pertanyaan pada kolom chat bagi yang ingin bertanya melalui kolom chat. Mungkin 2 penanya itu ya, karena waktunya sangat pendek. Khawatirnya kalau 3 penanya, waktunya tidak memadai untuk menjawab. Baik Bapak, berarti nanti 2 pertanyaan ya. Iya. Bagi peserta yang ingin bertanya, bisa dipersilakan ya. Sudah ada 1 peserta ini dari Saudara Dedi Aryono. Bagaimana Ustadz Fadil Alim, atau apakah langsung? Iya, langsung aja. Terima kasih untuk Saudara Dedi Aryono, bisa mengaktifkan mic dan juga kameranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, untuk bertanya, ini kan kalau anak-anak HP di rumah, yang jadi permasalahan itu di luar rumah, kayak lingkungan sekolah. Teman-temannya kan ada yang punya HP juga, yang bisa-bisa kita kesulitan itu kontrolnya di luar rumah, bukan di dalam rumah. Bagaimana cara mengendalikan hal tersebut? Terima kasih. Ya. Nah, tadi saya sempat bahas mengenai iradah ilal khair, kehendak kepada kebaikan. Apa sih bedanya antara kita yang mengontrol begini? Bedakan antara ketidakmampuan anak untuk pegang HP dengan kemampuan anak untuk mengendalikan. Kalau anak itu di rumah nggak pegang HP semata-mata karena nggak mampu pegang, karena memang nggak boleh semata-mata, sementara dalam dirinya itu belum kita tumbuhkan iradah ilal khair, kehendak kepada kebaikan, kemudian kita belum memberikan edukasi mengenai hal itu, kita tidak menghidupkan hiwar, bincang-bincang, maka sebenarnya di rumah itu bukanlah anak itu sudah dapat mengendalikan diri, melainkan karena memang tidak sanggup untuk pegang HP saja. Karena anak ini belum memiliki kendali diri yang baik, artinya bukan apalagi kalau perhatian kita memang bukan ke sana, maka begitu dia nggak usah jauh-jauh, nggak usah keluar, nggak usah misalnya sampai di sekolah, begitu ada keluarga datang saja sudah bisa lain ceritanya. Kan kadang terjadi ya, pada saat nggak ada, pada saat di rumah nggak ada yang lain, kita kasih aturan yang sangat ketat.
Tapi begitu ada keluarga yang datang, lalu ternyata lalu ternyata kita ini bersikap lebih longgar, anak ngelihat, wah ini kesempatan. Akhirnya pinjam HP omnya atau kerabat yang datang itu atau yang lain-lain. Nah, ini semua menunjukkan bahwa yang perlu kita lakukan itu ialah mengembangkan kehendak kepada kebaikan pada dirinya, kemudian menghidupkan bincang. Misalnya begini, suatu ketika anak saya juga bercerita kepada saya, menyampaikan bahwa temannya itu dibelikan HP oleh bapaknya. Saya bilang, oh alhamdulillah nak, berarti bapaknya temanmu itu ada rezeki untuk beli. Lalu dia bertanya, kenapa aku tidak? Kenapa aku enggak? Oh iya nak, soalnya bapakmu bukan bapaknya temanmu. Nah, ya itu memang kalau bahasa konyolnya ya sudah jelas. Tapi dari sana akhirnya terjadi dialog. Saya hanya ingin tunjukkan kepada anak saya bahwa saya bukan sayang uangnya. Saya bukan sayang uangnya. Ketika dia mengatakan HP itu ada yang murah kok Pak, saya sampaikan itu mahal sekali. Lalu dari sini terjadi dialog. Di lain kesempatan saya mengajak anak saya ini bepergian. Kalau waktu itu masih belum pandemi ya, waktu anak saya masih SD, saya ajak anak saya bepergian naik pesawat. Dan kemudian saya tunjukkan bahwa biaya tiket untuk naik pesawat itu lebih mahal dibanding kalau dipakai untuk beli HP. Tapi kenapa ini saya lakukan? Nah, sehingga dari sana anak dapat merasakan bahwa oh iya, berarti ini bapak saya ini bukanlah orang yang sedang pelit, bukanlah orang yang lebih sayang uang daripada anaknya, tetapi karena memang ini bukanlah hal yang berharga. Atau dulu ketika masih zamannya TV ya, walaupun sekarang TV masih ada, saya ajak anak saya berdialog. Jadi di sini dialog itu sangat penting. Hiwar, bincang-bincang yang hangat ataupun dialog itu sangat penting. Nah, saya ajak misalnya ketika anak saya ajak ke berbagai tempat yang mengundang saya untuk mengisi acara, lalu saya berbincang. Itu tadi yang mengundang tadi punya TV enggak? Punya. Di tempat ini ada TV-nya enggak? Ada. Nah, orang mengatakan temanmu bilang kalau kita nggak punya TV nanti ketinggalan informasi. Tapi kenapa kok mereka itu ngundang Bapak? Nah, artinya ini kita ajak anak berdialog. Artinya dari sana kita akhirnya menyampaikan bahwa karena pengetahuan itu letaknya bukan di TV. Sebagaimana sekarang pengetahuan itu letaknya bukan di HP. Loh, kan sekarang itu mudah cari apa saja lewat Google. Mencari informasi memang jauh lebih mudah sekarang ini, entah benar entah salah, tapi cari ilmu jauh lebih sulit di masa sekarang dibanding zaman dulu. Karena ilmu itu sangat berbeda dengan informasi. Nah, ini artinya di sini ada edukasi yang kita berikan kepada anak. Bukan mengandalkan pada kendali kita. Makin lama kita ini, makin tidak berdaya. Semakin bertambah umur kita, semakin tidak berdaya. Sementara anak kita itu makin bertambah umurnya, makin bertambah kuat, makin bertambah kemampuannya untuk untuk mengakali situasi. Karena itu jika kita mengandalkan pendidikan itu pada pengawasan, bukan berarti pengawasan itu tidak penting, sementara kita tidak berusaha untuk menumbuhkan pada diri mereka ar-raqabah adzatiyah. Apa itu ar-raqabah adzatiyah? Ar-raqabah adzatiyah itu secara sederhana dapat disebut sebagai self-monitoring and censorship. Kemampuan untuk mengelola, untuk mengawasi, untuk memilah, untuk menilai ini baik enggak buat aku, ini bermanfaat enggak buatku, ini penting enggak, sehingga dari sana dia dapat memilih yang lebih tepat, yang lebih baik. Nah, ar-raqabah adzatiyah inilah yang perlu kita perhatikan dengan sungguh-sungguh agar muncul pada diri anak-anak kita. Saya sempat membahas mengenai ar-raqabah adzatiyah itu dalam beberapa kesempatan, nanti bisa dicek di serial Parenting Maqdisiyah yang ada di YouTube-nya Sahabat Al-Aqsa. Di sana saya membahas selama 3 kali tentang ar-raqabah adzatiyah dan langkah-langkah untuk langkah-langkah untuk menumbuhkannya.
sehingga anak itu memang memiliki kendali dalam diri mereka sendiri, sehingga walaupun teman-temannya punya, anak-anak itu tidak terpengaruh. Setelah itu, apakah ini cukup? Tidak. Kita perlu melengkapi lagi dengan satu hal lagi. Kita perlu melengkapi dengan satu hal lagi. Apa itu? Yakni kita melengkapi dengan dorongan pada diri anak untuk mengajak kepada kebaikan, dorongan pada diri anak untuk mencegah temannya dari hal-hal yang nggak baik. Ini sebagaimana yang kita dapatkan pelajarannya dari Quran surat Luqman, ketika Luqman menasihati putranya, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Jadi selain kita tadi berusaha menanamkan ar-raqabah adzatiyah, maka berikutnya kita tanamkan pada diri anak untuk mengajak temannya kepada kebaikan. Orang yang berada pada posisi proaktif, mengajak, itu lebih kokoh dibanding yang sekedar bertahan saja. Kalau dia hanya bertahan saja, apalagi ketika dia tidak paham kenapa dia harus bertahan, anak itu bisa minder, ketika dia lepas dari pengawasan, bisa lebih liar dibanding anak-anak yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ya, moderator. Ya, baik. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Untuk yang peserta lainnya, adakah yang ingin bertanya lagi? Seperti aturan sebelumnya ya, jadi jika ada yang ingin bertanya bisa raise hand atau bisa langsung mengetikkan pada kolom chat. Nah, ini ada satu penanya lagi ya, Ustadz. Jadi kepada Saudara Bambang Priyono dipersilakan. Ya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya mau menanyakan kalau seumpamanya itu kan ada anak yang istilahnya karena sudah terlanjur yang namanya gadget itu diberikan sebelum umur tadi disampaikan 5 tahun. Nah itu untuk langkah-langkah untuk memberi pemahaman ke anak itu seperti apa nggih? Ya, sebelum saya jawab lebih lanjut, perlu saya ingatkan kembali bahwa usia 5 sampai 7 tahun tadi belum memberikan gadget, tetapi baru mengenalkan. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kalau anak itu sudah terlanjur bahkan nggak bisa lepas? Kita perlu menengok sejauh mana anak ini, maksudnya tingkat aksesnya terhadap gadget, berapa lama waktu yang dihabiskan. Kemudian yang kedua, kemampuannya mengelola dirinya. Kemampuannya mengelola diri adalah anak itu sanggup gak untuk bisa merasakan kenyamanan, merasakan ketenangan, berinteraksi secara wajar jika sebelum yang ketika tadi berinteraksi secara wajar, merasakan ketenangan, merasakan kenyamanan, bisa merasakan asik ketika nggak pegang gadget misalnya selama 5 jam full gitu. Nah, jika ini tidak bisa, padahal usia-usia itu kalau anak-anak itu sebelum usia 12 tahun, maka mereka ini sepatutnya memang sangat dibatasi penggunaannya. Karena sebagaimana misalnya ditunjukkan dalam buku The Cellos, yang ditulis oleh Nicholas Carr ini melakukan serangkaian penelitian. Semakin tinggi keterpaparan terhadap gadget itu,
maka akan cenderung semakin tidak betah berpikir. Ketika semakin tidak betah berpikir, semakin enggan untuk memahami, maka akan cenderung lebih bersifat reaktif dan emosional. Sehingga ketika kita mengajak berdialog menjadi lebih susah. Sehingga dalam kondisi seperti itu, maka pembatasan. Kalau terjadi pembatasan, yang awal-awal dialami oleh anak adalah anak itu bisa sakau. Sakau itu memang seringkali istilahnya dipakai untuk narkoba ya. Tapi sebenarnya istilah ini berlaku untuk yang lain. Yakni anak bisa ngamuk, anak bahkan tidak nyaman. Nah, tapi kembali lagi, perhatikan tadi, anak ini bisa nyaman nggak ketika misalnya seharian nggak pegang HP, atau dia kayak orang bingung, atau bahkan dia ngamuk. Kalau itu terjadi, artinya jangan korbankan masa depan anak. Ini bukanlah teknologi masa depan. Ini saja ini sudah 5G. Tetapi 5G itu apakah teknologi yang sangat hebat? Tidak. 2 tahun lagi boleh jadi sudah sangat ketinggalan jauh. Artinya kalau kita membekali anak dengan sesuatu yang tidak abadi, gadget teknologi ini kan mudah ketinggalan. Dulu saya sudah bisa sudah bisa bangga awal kuliah kirim surat dengan huruf sans serif yang pakai saya lupa itu ya, dulu yang pakai nama aplikasinya sampai lupa itu ya. Wah, itu kan sudah canggih banget. Tapi sekarang ini anak-anak bahkan nggak kenal. Ketika anak saya buka lemari ada disket, ini apa ya Pak? Itu kayak benda prasejarah gitu ya. Kayak sesuatu yang datang dari masa lampau. Begitu juga dengan teknologi yang ada sekarang ini. Artinya kalau anak itu sekarang ini justru anak itu kemudian anak misalnya terpapar ini sehingga kemampuan berpikirnya menjadi dangkal karena kita belum menyiapkan dua hal tadi. Kan ini disebut sebagai ICT, Information and Communication Technology. Hanya jika anak itu dibekali dengan kemampuan memanfaatkan untuk mencari informasi yang berguna. Kemudian yang kedua, hanya jika komunikasi itu hidup. Kalau tidak, maka ini berubah menjadi source of entertainment. Nah, anak kuliah to make it short. Nah, apa yang kita perlukan? Ya kita ini kalau misalnya anak ini sudah terlanjur menggandrungi, maka kita perlu melakukan langkah-langkah untuk pembatasan. Pembatasan nggak cukup. Kemudian yang kedua, kita ini menghidupkan suasana di keluarga untuk terjadinya interaksi yang intens. Kemudian yang ketiga, kita mulai menghidupkan hewan, bincang-bincang hangat antara kita dengan anak-anak itu. Kemudian yang keempat, di antara elemen penting yang menjadikan anak itu lebih mudah untuk involve itu adalah ketika anak merasa didengar, diperhatikan. Saya teringat ketika saya ke sebuah wilayah di Kalimantan Tengah, yang di sana sangat susah akses internet itu, sangat susah. Nah, HP itu ada, tapi ketika anak buka itu responnya lambat, maka mereka akhirnya meninggalkan HP, meninggalkan smartphone, dan lebih suka bermain di alam. Padahal gadgetnya sama, tapi tidak responsif. Maka anak itu tidak lagi tertarik. Kenapa? Responnya lambat. Nah, dari sini ada pelajaran bahwa kita tidak bisa menghidupkan hiwar, kecuali kalau respon kita itu baik. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, man ahsanal istima' ta'ajjalal intifa. Barang siapa yang paling baik dalam mendengarkan, dialah yang paling cepat memperoleh manfaat. Nah, kalau ini semua hiwar sudah mulai hidup, maka dari sinilah. Jadi pemahaman itu bukan dengan kita ceramahkan kepada anak, tetapi lebih banyak melalui hiwar, bincang-bincang. Kita menanyakan, anak menjawab, kita tanggapi lagi. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Sami-sami.
Terima kasih kepada Ustadz Fazil Azim atas materi dan juga tanggapan pertanyaannya. Terima kasih juga kepada dua penanya. Memasuki akhir acara, dipersilakan kepada Ustadz Fazil Azim untuk menyampaikan sepatah dua patah kata untuk berkasmal yang pada hari ini menginjak usia yang ke-10 tahun. Monggo dipersilakan, Ustadz. Masya Allah, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. 10 tahun memang terasa lama, tapi sebenarnya bukanlah perjalanan yang sudah terlalu jauh. Artinya masih ada masa-masa berikutnya yang sangat panjang mudah-mudahan. Dari pengalaman selama 10 tahun ini, mudah-mudahan dapat diambil pelajaran agar dapat melangkah dengan lebih baik, lebih tertata, lebih sempurna di masa-masa yang akan datang. Kemudian yang berikutnya lagi, betapa banyak usaha-usaha yang tampaknya gemerlap tetapi tidak meninggalkan jejak karena tidak barokah. Maka mudah-mudahan di kesempatan yang sangat berharga ini, Berkasmal dapat mengokohkan hal-hal yang menjadikan Allah Ta'ala ridha dan Allah Ta'ala limpahkan barokah di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Terima kasih kepada Ustadz Fazil Azim atas sepatah dua katanya, atas harapannya. Acara selanjutnya yaitu closing statement. Saya persilakan kepada Ustadz Fazil Azim untuk memberikan closing statement kepada seluruh peserta yang mengikuti acara pada pagi hari ini. Ya, sebagaimana saya tadi sampaikan, tantangan mendidik anak sebenarnya tidaklah berubah. Pokok-pokoknya sama, bentuknya saja yang berbeda. Karena itu marilah kita berusaha untuk kembali kepada apa yang tidak akan pernah berubah hingga akhir zaman, hingga yaumil qiyamah, yakni tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah, yakni Al-Qur'anul Karim, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Hadis As-Sunnah ini. Nah, karena itu mari kita tengok kedua-duanya, marilah kita berusaha untuk lebih akrab dengan keduanya, wabil khusus dalam mendidik anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih kepada Ustadz Fazil Azim atas segala closing statement-nya dan segala ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kami semua. Untuk acara selanjutnya yaitu memasuki sesi dokumentasi atau foto bersama. Saya mohon kepada seluruh peserta untuk dapat mengaktifkan kameranya. Baik, dimohon untuk seluruh peserta mengaktifkan kameranya. Saya ulangi sekali lagi, dimohon untuk seluruh peserta agar segera mengaktifkan kameranya. Baik, saya hitung 3 mundur. 3, 2, 1. Sekali lagi karena ada beberapa peserta yang sepertinya masih menyiapkan kameranya. 3, 2, 1. Slide kedua.
3, 2, 1. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Saudara Umar Aminuddin. Kepada Saudara Umar Aminuddin, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita menutup acara, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersihkan hati kita sejenak, kita istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik wa taqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik wa attaqillahumma rabitataha wa adim muddaha wa ihdiha subulaha wa amla'ha binurika ladzi la yahbu wasrah suduraha bi faidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatika wa amitha 'ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Saudara Umar Aminuddin. Hadirin sekalian, alhamdulillah tak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber Bapak Ustadz Fadzil Adhim atas materi yang telah diberikan, ilmu-ilmunya semoga bermanfaat bagi kita semua, serta bagi para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga anak yang kita didik menjadi anak yang soleh-solehah. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
saban waktu bangkit jiwaku